Assalamualaikum Pak Wardi. Bagaimana kabar Pak Wardi siang hari ini Pak? Sepertinya ada gangguan sinyal Pak Wardi. Suara saya terdengar jelas mboten Pak? Terdengar jelas Mbak? Oh nggih, alhamdulillah ya. Alhamdulillah ini sudah bisa. Nggih Pak, pada siang hari ini saya sebagai seorang calon guru penggerak angkatan 7 akan melakukan wawancara dengan Pak Wardi selaku Kepala Sekolah Penggerak nggih di SDN Banyurip 1 Jenar terkait dilema etika Pak. Pertanyaan pertama Pak, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Apakah ada perbedaan dua hal itu Pak? Untuk yang apa Pak? Dilema etika ya. Yeah. Dan bujukan moral. Cara identifikasinya bagaimana gitu ya? Yeah. Selama ini untuk kasus-kasus yang banyak dengan etika bukan hanya mengerti pengamatan, kadang-kadang wawancara dengan anak-anak itu tidak secara formal saya lakukan harus ini tidak, harus melalui pengamatan. Kalau secara pengertian yang kami peroleh di pendidikan guru penggerak ini, kalau dilema etika itu kan memilih dua hal yang sama-sama baik, tetapi harus kita pilih yang terbaik, ya Pak. Tapi kalau bujukan moral itu kan ada satu hal yang baik dan ada satu hal yang tidak baik, maka kita harus memilih yang baik walaupun itu pahit gitu ya. Nah sekarang selama Bapak menjadi kepala sekolah dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar Pak, atau yang kita sebut dengan dilema etika tadi, bagaimana Bapak mengambil keputusan ketika menghadapi dilema etika Pak? Untuk memilih mana yang dipakai yang terbaik itu menurut saya itu yang mempunyai manfaat yang paling baik kepentingan bersama. Jadi resiko yang paling kecil itu kalau bisa dipilih. Jangan sampai kita memilih suatu tapi di belakangnya sana nanti resikonya lebih besar. Itu manfaatnya yang paling banyak, resikonya yang paling kecil. Jadi ditimbang Pak, mana yang manfaatnya banyak dan resikonya kecil. Nah sekarang biasanya prosedur apa Pak yang Bapak lakukan selama ini dalam memilih ya ketika menghadapi dilema etika? Ada prosedur khusus atau langkah-langkahnya mungkin Mbak? Untuk prosedur langkah itu ya Pak ya. Untuk prosedur atau langkah-langkahnya itu menurut saya di sekolah kami itu tidak ada yang khusus ya, langkahnya tidak merupakan suatu program. Jadi kalau ingin memilih langkah yang benar tadi Mbak. Ya, halo. Berarti belum ada langkah atau prosedur khusus nggih Pak dalam pengambilan keputusannya? Belum. Oh, okay. Sementara itu kalau mengambil keputusan dari SD kami itu berdasarkan keputusan bersama, gitu. Saling memberi masukan kalau rapat itu. Yeah. Berarti musyawarah nggih Pak? Musyawarah. Yeah. Jadi kalau nanti saya mengambil keputusan sendiri, dikira nanti pimpinan yang otoriter. Yeah. Saya menciptakan iklim pengambilan keputusan itu secara demokratis. Yeah. Berarti kalau menurut Bapak selama ini cara yang efektif dalam mengambil keputusan itu dengan musyawarah itu tadi Pak? Iya, tidak itu secara usul dimarahi. Makanya ketika saya pimpin dengan pola demokratis, monggo semuanya boleh menyampaikan pendapatnya. Apapun yang terjadi itu nanti keputusan bersama. Itu Mbak Indah. Oke Pak, terima kasih. Terus selama Pak Wardi menjadi kepala sekolah, yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan, terutama yang hubungannya dengan dilema etika itu tantangan terbesarnya apa Pak menurut panjenengan? Yang menjadi tantangan untuk di SD kami sama untuk menyamakan satu gagasan itu memang sulit nih. Kita harus berwawasan pada mungkin tingkat pendidikannya. Pengetahuan teman-teman kami juga beda-beda yang tantangan. Terus gender juga akan mempengaruhi tingkat pemahaman juga nih. Kaitannya misalnya hubungannya dengan sekolah itu kalau saya mengajak misalkan pulang sore nanti
teman-teman kami yang ibu-ibu itu kan masih harus di rumah, jadi saya harus harus menyamakan ya teman-teman kami. Nanti kalau saya otoriter ya kan harus pulang sore semua, nanti kasihan. Kalau yang laki-laki mungkin tidak gitu. Oke, berarti di sini Kan, tantangannya itu tadi nggih, Pak. Tentang bagaimana menyamakan tujuan sama pengaruh latar belakang pendidikan dan juga gender ya, ternyata gender juga itu juga berpengaruh. Oke, oke. oh nggih, Pak. Terus selama ini apakah ada jadwal tertentu yang ada di sekolah Bapak? Misalnya ada ditentukan jadwal-jadwal khusus dalam kita merundingkan kasus-kasus di sekolah, misalnya seperti itu, ada tidak, Pak? Kalau ada, bagaimana cara Bapak membuat jadwal itu? Oke, kalau jadwal di kami di SD kami itu kan setiap hari Sabtu kan ada temuan kecil kaki. Di situ dari teman-teman kami saya minta untuk menyampaikan permasalahan apa yang dihadapi di kelas. Ini tidak harus ini jadwal untuk materi apa itu tidak sesuai real di lapangan permasalahan apa yang akan disampaikan di hari itu. Berarti di sini Bapak sudah menangkap aspirasi atau problem-problem dari guru-guru pada hari Sabtu. Terus apa peran Bapak sebagai kepala sekolah ketika kegiatan di hari Sabtu itu tadi, Pak? Teman-teman kami sudah menyampaikan beberapa gagasan dan sebagainya itu nanti kami kan di semuanya ditampung sama teman kami namanya sekretaris. Jika teman kami saya suruh nulis semuanya, kemudian dipilih kira-kira yang hari ini yang mendesak untuk diselesaikan itu yang mana. Saya sampaikan ke teman-teman. Jangan nanti saya yang milih ini yang harus diselesaikan dulu, enggak. Saya menurut Bapak Ibu mana dulu yang ini kita selesainya disepakati yang Oke, Pak. Terus selama ini apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang membantu mempermudah dalam pengambilan keputusan, Pak? Adakah seseorang yang berperan atau juga faktor-faktor lain dalam mempermudah pengambilan keputusan ketika menghadapi dilema etika, Pak? Itu sebenarnya tergantung permasalahannya. Misalkan kalau berkaitan dengan orang tua, ya, kami itu kadang konsultasi dengan komite sekolah, ketuanya terutama. Kalau nanti hubungannya dengan permasalahan tentang kedinasan, nanti saya koordinasinya dengan Ibu Korwil, aku atasan langsung dari saya. Jadi permasalahan tidak serta-merta pada kita bertumbuh pada satu orang, tidak, tergantung permasalahan yang dihadapi. Kemarin juga saya mengundang untuk polsek ya, polsek itu ketika ada permasalahan anak-anak pemakai sepeda motor di sekolah, saya harus mengundang narasumber dari kepolisian juga. Nggih, Pak, menarik sekali nih. Jadi saya jadi tahu nggih, Pak, ternyata dalam mengambil keputusan itu kita juga perlu nggih berunding dengan tokoh-tokoh yang lain. Misalnya tadi Iya, Panjenengan utarakan kolaboratif. nggih kolaboratif nggih. Oke, terus sekarang contoh real, Pak. Misal dalam beberapa hari terakhir ini, kira-kira apa kasus dilema etika yang Bapak hadapi dan bagaimana penyelesaiannya, Pak? Supaya saya juga bisa belajar. Oh, ternyata ketika menghadapi kasus itu kita harus seperti ini gitu ya. Contoh real yang Bapak alami sebagai kepala sekolah ketika menghadapi dilema etika dalam beberapa hari atau minggu terakhir ini, Pak? Minggu terakhir ini yang kami hadapi itu tentang penggunaan sepeda motor, Mbak. Penggunaan sepeda motor ke sekolah. Itu anak-anak, terutama untuk yang pelosok dan jauh dari sekolah itu bawa motor sendiri. Itu kalau tidak diperbolehkan, kasihan jauh, yang antar tidak ada, diperbolehkan kok nanti melanggar peraturan mengendarai sepeda motor. Akhirnya Pak, saya konsultasi dengan teman-teman saya ajak dulu. Langkah baiknya kita ambil narasumber saja dari kepolisian, Polsek Jenar. Saya ajak, tentunya saya undang. Saya besok mau merencanakan juga pakai MOU.
bekerjasama dengan MU, dengan Polsek, ini saya buatkan untuk membuat kegiatan keamanan sekolah, biar melatih nanti satu bulan sekali beberapa kegiatan ekstra. Intinya menyelesaikan permasalahan keamanan di sekolah. Alhamdulillah kemarin itu ketika saya mengundang dari Polsek, anak-anak itu antusias sekali, apalagi yang narasumbernya itu dengan anak-anak bisa dekat, diberi hadiah, itu yang memberi bisa diberi hadiah roti, ada yang permen, ada Iya Pak, wah ternyata menarik sekali ya Pak kasus yang ada. Ya memang benar Pak, itu dilema sekali ya Pak, karena kalau anak tidak kita beri izin juga kasihan berangkatnya karena rumahnya jauh, tapi kalau diberi izin juga melanggar karena masih anak-anak, sehingga penyelesaiannya dengan mengundang narasumber tadi. Oke Pak Wadi, terima kasih sekali, ini sudah menginspirasi saya di siang hari ini. Pengalaman Bapak akan saya jadikan pelajaran bermakna, dan mohon doanya juga kami selaku calon guru penggerak dapat belajar dan bergerak untuk di bidang pendidikan, ya Pak. Saya juga mohon maaf kalau dalam kita berwawancara tadi ada tutur kata yang kurang berkenan dalam hati Bapak. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Pak Wardi. Demikian juga saya Mbak Intan ya. Tadi pas wawancara teman kami ada yang masuk, ada murid yang tadi mencari barangnya tertinggal di kelas, saya harus dulu tadi. Tidak apa-apa Pak Wardi. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya, nggih Pak. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.